Alhamdulillah hari ini saya dalam rangka untuk melihat untuk keliling melihat Al Zaitun atau Sapar ya Pak, Sapar keliling dan melihat di sini gitu. Ini kita tiba di ruangan namanya Sekretariat Pendidikan. Sekretariat Pendidikan ini adalah instansi di Al Zaitun yang menangani seluruh administrasi pendidikan dari seluruh tingkatan, ya, dari tingkat PAUD sampai tingkat madrasah aliyah, ya. Dan kita di Al Zaitun ini memiliki sistem pendidikan yang dinamakan One Pipe Education System. Ada pendidikan satu pipa. Satu pipa itu bermakna prosesnya dari sangat dini sampai ke perguruan tinggi. Ya, kita bisa melihat dalam bagan sistem pendidikan Al Zaitun ini, ya, dimulakan dari elementary school atau madrasah ibtidaiyah atau SD, sekolah dasar selama 6 tahun, kemudian 3 tahun junior high school atau SMP dan atau MTS, ya. Kemudian sampai 3 tahun di kelas aliyah atau madrasah atau SMA, ya. Namun di aliyah ini ada combined high school, ya, dan kita akan sudah buka yaitu SMK, ya, sekolah menengah kejuruan, yang mana nanti kejuruannya itu membidangi 2 jurusan, yaitu pertanian dan konstruksi kapal non baja, ya. Karena menyesuaikan dengan program ekonomi Al Zaitun ada 2, ya, pertama adalah green economy pertanian dan blue economy kelautan, ya. Untuk pertanian dibutuhkan tenaga-tenaga yang ahli, dan kelautan pun juga dibutuhkan tenaga-tenaga ahli khususnya dalam hal pembuatan kapal, ya. Nah, kemudian dilanjutkan sampai pendidikan sarjana, ya, atau kuliahan. Kita sudah memiliki Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia ini sebagai awal, yang terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan, Fakultas Syariah atau Hukum Syariah, dan yang ketiga adalah Fakultas Dakwah, ya, Fakultas Dakwah, ya. Nah, dalam proses, ya, karena kita di IAI Al Aziz ini nanti ke depan akan dikembangkan menjadi Universitas Al Zaitun Indonesia, ya. Nanti diawali dengan kita mendirikan yang namanya politeknik untuk sebagai yang melanjutkan ke pendidikan pada SMK-nya, gitu, ya. Sambil juga sedang dalam tahap proses juga untuk pendirian pasca sarjana di IAI Al Aziz. Jadi kita terus bergerak membangun, dan inilah yang kita memaknai pendidikan satu pipa. Jadi mulai dari SD sampai kuliah, ya, sampai kuliah lulus, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikannya di Al Zaitun, ya. Nah, buktinya bagaimana? Nah, ini sahabat-sahabat kita ini nih. Nah, ini dulu MI-nya di sini, ya. Sekarang sudah menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah, ya, begitu. Sama seperti saya, kalau saya santri tahun 99, cuma waktu itu belum ada MI-nya. Dulu masuk tahun berapa saja MI? 2007. 2007 masih bocil, ya. Kalau sejarahnya di sini juga nih, ya. Iya, San. Oh iya, gitu. Ya, gitu. Sekarang sudah jadi guru dan masih sedang melanjutkan studi, ya, di Universitas Gunung Jati, Cirebon. Misi dan tujuan pendidikan Al Zaitun. Visi Al Zaitun ini adalah
Al-Zaitun sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Jadi memaknai Islam, itulah dengan Islam itu kan artinya damai ya. Nah, bagaimana supaya tercipta perdamaian itu ya maka dengan melalui pendidikan. Itulah yang kita yakini. Jadi tidak muluk-muluk pendidikan yang kita bangun di sini. Ya. Jadi bagaimana masyarakat toleransi dan damai itu ya sehat, cerdas dan manusiawi. Karena kesehatan itu adalah ya bagi Bapak Ibu semua adalah praktisi kesehatan, tentunya paham betul bagaimana pentingnya kesehatan manusia. Ya. Kesuksesan utama manusia saat ini itu adalah sehat, ya kan? Nah, dengan sehat bisa membangun kecerdasan. Nah, manusia yang sehat dan cerdas ini akan menjadi manusia yang bisa bertindak secara manusiawi. Itu visinya. Misinya adalah mempersiapkan peserta didik berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi, yang tersimpul dalam bastotan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Bahwa qabaila li ta'arufu, bukan harus saling mengenal masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Ini simpulannya kebahagiaan dunia akhirat yang selalu kita baca doanya setiap pada sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang bagaimana supaya seluruh santri itu mencintai negara dan bangsanya, ya. Maka sebagai simbolisasinya kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, ya. Jadi stanza 1 mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, salah aku berdiri jadi pandu, terusnya. Ini ada stanza kedua, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya, dan seterusnya. Stanza ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri jaga ibu sejati, dan seterusnya. Dan ini kita nyanyikan setiap anak-anak hendak mulai belajar di sekolah. Jadi tidak hanya belajar, tidak hanya berdoa sebelum belajar saja, tetapi ini juga doa kebangsaannya. Karena ini adalah doa. Ya. Kenapa doa? Karena pada stanza kedua, ya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Gitu ya. Jadi sempat rame nih di media sosial, katanya Syekh Panji Gumilang menambah-nambah lagu Indonesia Raya. Padahal ini diciptakan pada sebelum Indonesia lahir oleh Mbah Wage Rudolf Supratman. Aslinya segini. Jadi para pemuda tahun 28 itu sudah memiliki cita-cita, sudah memiliki doa, sudah memiliki harapan. Bagaimana Indonesia itu seperti apa di masa depan itu seperti apa. Ini kita nyanyikan setiap pagi. Ya. Dari semenjak lab ini belum ada, kemudian mulai dibangun di tahun 2003, kemudian mulai dimanfaatkan 2003, dan sekarang ini udah 20 tahun ini lab ini menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh para santri, baik itu yang MI, MTS, MA, bahkan mahasiswa. Karena kita juga ada perguruan tinggi kita di sini yang ada di gedung sebelah, itu 6 prodi, 3 fakultas. Jadi karena sarana ini adalah di bawah pengelolaan Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaitun, jadi seluruh satuan pendidikan yang ada di kampus ini dapat memanfaatkan ini. Nah, dari tahun 2003 kami bekerja sama dengan 2 lembaga dari Inggris. Yang pertama ada sebuah lembaga namanya lembaga ICDL, International Computer Driving License, ICDL.
Kemudian juga dari pemerintah Inggris satu lagi yaitu NCC Education. Nah kalau ICDL ini dia menawarkan program kursus komputer yang sifatnya literasi dasar, Office lah bahasa kita ya. Dulu tahun 2003 itu sudah kita tawarkan. Nah kalau NCC Education dia menawarkan satu international pathway, jalur pendidikan internasional di bidang computing. Dulu namanya ICCS, International Certificate in Computer Studies. Tapi semenjak tahun 2013 itu sudah berubah menjadi namanya nomenklaturnya ya, menjadi level 3 Diploma in Computing L3DC. Nah, apa bedanya kalau ICDL dengan L3DC? Kalau ICDL itu literasi komputer biasa, Office gitu ya. Baik itu yang pakai Windows maupun waktu itu Linux ya, itu diajarkan. Nah, kalau ICCS yang sekarang jadi L3DC itu adalah jalur pendidikan internasional yang bisa diselenggarakan oleh kita di sini. Jadi kalau misalnya ada anak santri kita aliyah gitu ya, ikut program ini 1 tahun, di sini programnya 1 tahun selesai. Nanti dia bisa lanjutkan, misalkan ada anak kita mau kuliah L4 tingkat 4 ya, level 4 diploma computing di Singapura atau di Malaysia atau di Inggris atau di Belanda, karena kita punya lebih dari 60 test center seperti di Al-Zaitun di seluruh dunia itu. Jadi dia bisa lanjut L3 di sini, L4 misalkan di Singapura, nanti L5 level 5-nya di mana, negara mana lagi yang menyelenggarakan. Nah, level 4, level 5, nah level 6-nya itu adalah bachelor degree. Karena emang di Inggris itu kuliah S1 atau sarjana itu cukup 3 tahun. Beda dengan di Indonesia, kalau Indonesia kan 4 tahun ya, 8 semester. Kalau di sana level 4 itu adalah tahun pertama kuliah bachelor. Di sana sarjana itu bachelor istilahnya. Kalau yang level 5 ini tahun kedua. Nah, tahun ketiga disebutnya bachelor degree. Nah, cita-cita kita dulu itu sekarang udah mulai kita coba wujudkan. Jadi level 3-nya diberikan di aliyah. Nanti level 4-nya ketika anak aliyah kita ini lanjut ke perguruan tinggi kita di sebelah sini, di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, yang ada 6 prodi ini, itu L4 sedang kita upayakan dilaksanakan di sebelah. Jadi lulus aliyah di sini, dapat L3, kemudian lanjut ke perguruan tinggi kita di sebelah sini, gedung sebelah itu, dia sambil kuliah S1-nya, dia bisa sambil ngambil L4 1 tahun, L5 1 tahun. Lalu 1 tahun biasa, jadi nanti lulus IAI itu, selain dapat gelar SPD misalkan, SPD itu yang fakultas tarbiyah, atau gelar ESOS untuk fakultas dakwah, seperti ini Pak Tony, ESOS ini lulusan fakultas dakwah, prodi komunikasi penyiaran, terus juga sarjana hukum, karena ada fakultas syariah gitu. Sehingga nanti dia sambil menyelesaikan S1-nya, dia juga lanjutkan prodi ini ya, programnya L3DC, L4, L5 di sebelah, dia bisa dapat 2 degree. Yang satu pengakuannya dari Inggris, International Certificate kan, bachelornya dari Inggris, satu lagi sarjana dari sistem pendidikan kita di sini. Jadi nanti SPD plus BCIS, Bachelor in Computer Information System. Jadi sarjana hukum tapi melek IT, sarjana pendidikan melek IT, sarjana sosial melek IT. Nah itu sistem pendidikan yang kita jalankan di sini, dan ini tempat fasilitas santri baik yang MI, MTSMA maupun perguruan tinggi untuk bisa memanfaatkan. Ini ada 150 komputer, ada untuk instruktur di depan, ini server di sini. Ya, semuanya ini adalah restricted area, jadi tidak semua orang bisa masuk. Kita memproses pemotongan ikan yang kita tangkap dari laut Manado, yaitu ikan Belanda sangat. Ini namanya karena kita stok dulu di store ini muat 15 ton. Ya.
Sehingga kitchen setiap hari ini ngambil di sini. Ya, ini udah bentuk masa sudah kebutuhan, dikeluarkan lalu dipotong-potong dan ukuran konsumsi. Nah, ini juga dijual dari luar juga banyak. Seperti ikan juga sama, bakso juga. Ya, Ini ayam fresh. ini ayam fresh. Ya, fresh. Jadi kalau mindset kita itu yang namanya ayam fresh itu kan ayam baru potong ya. Sebenarnya itu salah. Ayam fresh itu yang seperti ini, jadi dipotong dengan di pemuliaan, kemudian dibersihkan, masuk cold storage sehingga bakteri sekecil apapun atau kuman yang paling sakti sekalipun akan mati, sehingga tidak ada kuman-kuman yang atau bakteri yang hidup di sini. Tapi kalau ayam baru potong itu kemudian dimasak itu banyak bakteri dan kuman. Jadi yang namanya ayam fresh itu bukan ayam baru potong, tapi ayam yang sudah masuk ABF yang min 30 derajat. Sekali meringkat. Jadi padi yang dari sawah dibawa pakai truk turun di sini. Setelah itu dicurah, lalu di sini ada cleaner mengayakan untuk memisahkan padi dengan dengan sampah kasar. Setelah itu sampahnya komplir dan ditampung di sana. Air 12 tinggal dinaikkan air 12 itu sampai pada 12. Nah, bagaimana bahan bakar untuk mengeringkan? Bahan bakar untuk pengeringnya yaitu pakai kulit padi. Jadi padi yang sudah digiling, kulitnya dimasukkan ke box kuning. Lalu di sana ada elevator dan ada skru, ke furnace dibakar. Setelah itu normal, lalu udara hangatnya dimasukkan ke box yang kotak itu yang silver itu. Nah di sana dan isi udara panas itu di sana maksimal di 40 derajat panas itu 34 sampai 40 derajat. Terus si padi itu sirkulasi terus sampai kekeringan yang kita kehendaki. Kalau sudah ya otomatis mati. Jadi skru juga mati, api juga mati, baru ada pendinginan. Kita kasih waktu timer sekitar 45 menit. Jadi selama 45 menit mutar, sudah dingin baru kita pindah. Kalau ingin pindah ke silo yang besar yang kapasitas 1000 lewat conveyor atas ke sana. Ya. Dari sini melihatnya. Kemandirian beras, sekarang kemandirian buah. Ya, kita hari ini ada sekitar 25 hektar pisang khusus appendix. Appendix itu pisang yang biasa dijual di supermarket. Nah, dengan sistem yang biasa dipergunakan di perusahaan-perusahaan kayak Sunfresh dan sebagainya. Jadi menggunakan sistem, cuman kelebihannya ternyata tanah di Al-Zaitun itu lebih berkah karena kandungan tanahnya lebih bagus daripada yang ada di Zaitun. Yang keduanya, kita kan punya sistem terintegrasi ya. Kita punya ternak, pupuknya dijadikan pupuk kandang, terus dikasih ke lahan, sehingga kita sudah bisa meminimalisir pupuk kimia. Dari rasa juga berbeda. Jadi prosesnya ini namanya proses handling ya, proses pengepakan. Jadi dari lahan. Nah, kalau pisang Cavendish itu atau Sunfresh itu, kalau Sunfresh kan merah ya, kalau Cavendish itu jenis. Nah,
itu panennya tidak kuning di pohon. Kenapa? Karena tujuannya supaya bisa dikirim dengan jarak jauh. Gitu. Setelah itu dicuci, dari dicuci di grading. Ada yang grade A, grade B, grade C, baru di packing sesuai grade-nya. Ini pakai AC. Iya, kita pakai AC. Silakan. Nah, kalau ini sudah masuk supermarket kan warnanya seperti ini. Ayo silakan. Namanya gitu, silakan cicipi. Nah, itu sudah ini untuk yang apa? Yang utuh glukosa tinggi. Ya. Nanti kalau sudah step 10 biasanya sudah total tuh. Iya. Sudah glukosanya sangat tinggi. Gak apa-apa. Barangkali kurang manis gitu bisa aja itu. Nah, ini setiap hari kami distribusikan ke santri-santri. Setiap hari. Jadi mereka makannya bisa. Gak apa-apa. Manis nggak Bu? Manis ya, Bu? Itu setiap bulan saya memproduksi kompos itu hampir 400 ton. 400 ton. Itu langsung disebar ke lahan. Sehingga ternyata setelah kita coba pencampuran kambing, sapi, domba itu kaliumnya lebih tinggi dan ternyata itu membuat rasa daripada buah-buahan. Kalau mangga kan jadi ya sekarang kita beli mangga ya karena dipaksa semprot. Kalau ini enggak, enggak ada karbon. Ini tidak ada chemical, tidak ada kimia. Kita murni memaksimalkan etilen yang ada di dalam buah ini dengan suhu ini. Kalau orang kan dicelupin ya, celupin terus kirim sampai sana kuning. Nah, etilennya itu ditambahkan. Nah, kalau etilen yang sudah ditambahkan kan, ya orang lain mau paham lah kimia. Kalau kita memang ada di sini, gitu. Kalau di sini memang di dalam buah itu ada etilen. Nah, kalau masih penasaran di mobil nggak? Dia di bawah. Kalau ini jangan kena si hijau. Yang mana yang ini? Bawa aja semua. Ya, centeng semua. Ya. Alhamdulillah setelah kami keliling di Al Zaitun ini, sebelumnya saya mengucapkan makasih banyak pada pihak Al Zaitun yang sudah memberi kesempatan untuk kami keliling di sini. Alhamdulillah ketika saya udah berkeliling di sini luar biasa mendapatkan sebuah spirit ya Pak ya untuk kemandirian, khususnya edukasi, ekonomi, dan emang harus mandiri gitu dari segi ekonomi, itu yang paling diutamakan gitu. Setelah saya keliling, yang paling menarik itu dari semua aspek, khususnya bidang edukasi, bidang ekonomi, bahkan sampai bidang segala aspek itu emang udah dibuat secara detail dan emang inovasi Pak. Inovasi saya misalnya saya melihat sebuah sebuah dalam aspek bisnisnya kan itu ada tentang beras, ayam, ikan, itu semuanya emang sangat luar biasa dan itu bisa menjadikan untuk ekonomi kuat khususnya untuk di negara Indonesia. Respon saya karena Indonesia itu khususnya ya, ini opini saya gitu, ketika kita merespon atau mengkomentar apapun berita itu kita harus lebih dulu selektif dulu dalam komentar. Jadi itu mah dikembalikan lagi kepada individunya, apakah udah cerdas mengenai tentang literasi digitalnya, seperti itu. Makanya sebelum melihat keadaan langsung, makanya harus dulu melihat dulu keadaan, setelah itu berkomen gitu. Makanya itu dikembalikan lagi kepada individunya, harus lebih cerdas lagi untuk kita berkomentar khususnya di media sosial ini. 1, 2, 3. Ya, kalau ini rumah makan. Ini pelajar-pelajar yang
saya Al Zaitun itu suatu berangkat dari sekolah ya, maaf, dari bidang edukasi, menambah ekonomi, menambah ke mungkin nantinya ke aspek yang lain. Jadi itu suatu contoh lah ya untuk khususnya untuk negara Indonesia. Bahkan kalau saya tadi dengar juga dari Ustadz, dari Bapak yang sudah menyampaikan itu sudah bekerja sama ke internasional, bahkan nantinya itu ingin membumikan kan, ingin kerjasama ke dunia gitu. Makanya luar biasa, itu menjadi contoh khususnya untuk spirit anak muda.